Perkenalkan, nama saya Kelly, saya dari kelas 12 IPS 1. Tujuan saya membuat video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat surat lamaran kerja. Yang pertama, pengertian surat lamaran kerja. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan bisa diartikan sebagai surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan agar karyawan mendapat pekerjaan oleh calon majikan. Surat lamaran pekerjaan umumnya bersifat formal atau resmi. Misalnya surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan atau jabatan tertentu sesuai dengan iklan yang ditawarkan. Yang kedua, cara menulis surat lamaran kerja yang benar. Bagi orang yang ingin melamar kerja, cara penulisan amplop surat lamaran sangatlah penting, baik itu formal, penulis maupun alamat pada amplop surat lamaran yang dituju. Selain itu, desain dan kemasan dari amplop juga harus diperhatikan untuk mengatur tata letak dan cara penulisan. 1. Kerapian dan kebersihan. Ini menjadi hal yang utama pada saat kamu menulis amplop di surat lamaran, sebab hal ini bisa menjadi penilaian bagi perusahaan kepada kamu. Sebuah amplop yang kusam dan berlipat-lipat akan menggambarkan kepribadian atau karakter dari diri kamu sebagai pelamar kerja. Yang kedua, menulis identitas diri secara lengkap. Mengisi identitas secara lengkap harus diperhatikan untuk memudahkan perusahaan memberikan informasi kepada kamu sebagai pelamar, baik itu informasi terkait panggilan interview atau kelulusan tes maupun informasi yang lainnya. Yang ketiga, tujuan surat. Dapat dibayangkan jika kamu mengirim surat tanpa mencantumkan tujuan kemana surat tersebut akan dikirim. Dapat dipastikan surat tersebut tidak akan sampai ke tujuan. Ya, berikutnya kita akan memasuki syarat-syarat surat lamaran kerja. Berikut di bawah ini beberapa syarat yang harus dilakukan ketika membuat surat lamaran kerja. Yang pertama, surat lamaran harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, surat lamaran ditulis dengan rapi. Yang ketiga, surat lamaran ditulis dengan bahasa yang sopan dan simpatik. Yang keempat, surat lamaran harus berisi hal-hal tentang identitas pelamar, riwayat pendidikan, maksud pelamar, dan lampiran. Dan berikutnya, kita akan memasuki fungsi surat lamaran kerja. Di bawah ini beberapa fungsi surat lamaran kerja, yaitu sebagai bukti tertulis atas pengajuan surat permohonan pekerjaan, sebagai media atau alat komunikasi, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.